Jadi, urologi itu ruang lingkupnya adalah, mengatasi penyakit yang mengenai sistem urogenital pada Mhm. pria dan wanita Oke. dan, organ reproduksi pria. Oke. Nah, penyakit itu bisa meliputi infeksi, kelainan bawaan, batu saluran kemih, tumor, atau trauma. Jadi tapi memang kalau kasus-kasus urologi itu memang kebanyakan cowok Cowok sih, ya, benar. kayak batu juga atau mungkin yang pembesaran prostat gitu kan laki-laki ya Iya iya. pasti. Kalau yang perempuan sih kebanyakan ISK, tapi dari ISK itulah nantinya kita akan menemukan kasus yang lain gitu. Dari ISK ternyata pas diperiksa lebih lanjut, oh ternyata ada batu gitu, atau, beser gitu ya, ada overactive bladder kayak gitu-gitu. Boleh dijelasin lebih lanjut nggak, Dok, kalau si infeksi saluran kemih itu sebenarnya apa sih, Dok? Nah, kalau infeksi saluran kemih itu sebenarnya per definisi itu adanya bakteri yang masuk ke dalam sistem saluran kemih. Bakteri itu nggak bisa dilawan nih sama badan kita. Oke. Jadi akhirnya menimbulkan gejala-gejala. Kalau yang lebih lanjut, misalnya udah terjadi peradangan yang lebih jelas gitu ya, itu nanti akan ada keluhan-keluhan. Mulai dari yang cuman kencingnya sering gitu, atau anyang-anyangan, bolak-balik main kencing tapi yang keluar sedikit gitu. Atau bisa yang lebih lanjut, kencingnya sakit, Oke. atau kencingnya ada darah gitu, terus sampai yang rasa sakitnya sampai rasa terbakar di panggulnya sakit gitu, bisa sampai sakit pinggang juga. Nah, dari urin itu kalau memang ada bakteri, kita kasih antibiotik gitu. Jadi antibiotik itu diperlukan pada saat memang ada bakteri di dalam urin. Dan minum antibiotik itu nggak bisa sembarangan. Iya, benar. Jadi bukan, oh kita ngerasa, oh kencingnya sakit nih, beli antibiotik aja deh, karena penggunaan antibiotik yang tidak berdasarkan indikasi itu bisa menyebabkan nanti resistensi obat. Jadi kita lebih susah nanti kalau ada infeksi. Sakit. Nah, ini kan, Dok, biasanya kita kalau hamil itu kan kita nggak sadar kalau kita tuh ISK ya, Dok. Nah, itu tuh kira-kira kalau misalnya kita ISK nih, Dok, ngerasa ISK, kita tuh harus kemana dulu ya, Dok? Maksudnya ke obgyn dulu kah, ke urologi dulu kah, atau Oke. kemana? Biasanya kan dokter obgyn tuh melakukan screening ya. Iya. Pemeriksaan tiap trimester, periksa urinnya juga gitu. Nah, kalau dari urin ketahuan ada bakteri, walaupun nggak ada keluhan, biasanya dokter obgyn akan kasih antibiotik. Oke. Nah, nanti dilihat tuh setelah seminggu atau misalnya 2 minggu, cek lagi urinnya, kalau masih ada bakteri, biasanya sih dokter obgyn akan nge-refer ke urologi untuk pemeriksaan lebih lanjut, entah itu perlu di USG, pemeriksaan kultur urin, dan sebagainya gitu. Jadi pasti udah ada penanganan awal dulu dari dokter obgynnya gitu. Hai Moma, kembali lagi di Moma Podcast by Mandaya Royal Hospital Puri. Ditemenin sama aku, Indah Ningtyas. Kita hari ini akan berbincang tentang infeksi saluran kemih yang sering dialamin sama ibu-ibu, terutama ibu hamil. Pastinya hari ini kita akan ditemenin sama dokter spesialis urologi kita, ada Dokter Imanastiti. Halo dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Langsung aja nih, Dok. Penyakit-penyakit yang ditangani sama dokter urologi itu apa lagi, Dok? Jadi urologi itu ruang lingkupnya adalah mengatasi penyakit yang mengenai sistem urogenital pada pria dan wanita dan organ reproduksi pria. Oke. Nah, penyakit itu bisa meliputi infeksi, kelainan bawaan, batu saluran kemih, tumor, atau trauma. Jadi, tapi memang kalau kasus-kasus urologi itu memang kebanyakan cowok sih. Cowok ya, benar. Kayak batu juga lebih banyak cowok daripada yang perempuan gitu kan. Atau mungkin yang pembesaran prostat gitu kan laki-laki ya pasti. Kalau yang perempuan sih kebanyakan ISK. Tapi dari ISK itulah nantinya kita akan menemukan kasus yang lain gitu. Dari ISK ternyata pas diperiksa lebih lanjut, oh ternyata ada batu gitu. Atau beser gitu ya. Beser ternyata ada overactive bladder kayak gitu-gitu. Jadi infeksi saluran kemih itu memang kasus yang paling banyak, dan underlying infeksinya itu apa, itu bisa ternyata dia ada ada batu atau ada kelainan bawaan yang bikin ada gangguan fisiologi di organ urogenitalnya gitu. Boleh dijelasin lebih lanjut nggak, Dok, kalau si infeksi saluran kemih itu sebenarnya apa sih, Dok? Nah, kalau infeksi saluran kemih itu sebenarnya
per definisi itu adanya bakteri yang masuk ke dalam sistem saluran kemih gitu. Jadi bakteri itu nggak bisa dilawan nih sama badan kita. Jadi akhirnya menimbulkan gejala-gejala yang mengganggu dan membuat orang jadi mencari pengobatan. Ini pengalaman saya sih. Waktu saya hamil kemarin itu dok, kalau trimester pertama, trimester kedua itu kan pasti nanti ada tes-tes tuh. Salah satunya tes urin. Nah ketika tes urin tuh ternyata saya ISK nih. Padahal kita nggak ngerasa nih dok. Itu tuh gimana sih dok? Kok bisa terjadi gitu? Ya, jadi itu namanya asimptomatik bakteri uri ya. Jadi sebenarnya di dalam urin udah ada bakteri tapi nggak menimbulkan gejala. Kalau yang lebih lanjut, misalnya udah terjadi peradangan yang lebih jelas gitu ya, itu nanti akan ada keluhan-keluhan, mulai dari yang cuman kencingnya sering gitu, atau anyang-anyangan, bolak-balik main kencing tapi yang keluar sedikit gitu, atau bisa yang lebih lanjut, kencingnya sakit, atau kencingnya ada darah gitu, terus sampai yang rasa sakitnya sampai rasa terbakar di panggulnya sakit gitu, bisa sampai sakit pinggang juga, atau dia ada sakit di perut bagian bawah ya, di panggul, kemudian juga bisa sakit di pinggang gitu, pegel-pegel pinggangnya atau sampai sakit, kemudian demam juga itu jadi salah satu gejala infeksi. Berarti kalau udah kayak gitu better ke urologi juga nggak apa-apa ya? Boleh, ke urologi langsung juga boleh. Oke. Nah kalau udah ISK kayak gitu dok, penanganannya apa aja dok? Apa harus langsung minum obat kah atau maksudnya? Nah, jadi kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, yang pertama kita mesti cek dulu ya. Cek dulu, paling nggak datang ke dokter, nanti dokter akan melakukan pemeriksaan laboratorium urin, pemeriksaan fisik dulu ya, waktu ketemu dokter pemeriksaan fisik, terus biasanya kalau urologi itu langsung diperiksa USG ya, dokter ada USG, poli. Nah dari urin itu kalau memang ada bakteri, kita selain obat-obat yang buat mengurangi gejala yang dikeluhkan pasien, kita kasih antibiotik gitu. Jadi antibiotik itu diperlukan pada saat memang ada bakteri di dalam urin. Dan minum antibiotik tuh nggak bisa sembarangan. Jadi bukan kita ngerasa kencingnya sakit beli antibiotik aja deh, tapi itu nggak bijaksana kalau seperti itu, karena penggunaan antibiotik yang tidak berdasarkan indikasi itu bisa menyebabkan nanti resistensi obat. Jadi kita lebih susah nanti kalau ada sakit. Kalau ini kan berarti penanganan umum dok. Kalau misalnya penanganan untuk ibu hamil, apakah sama? Pada umumnya sih sama aja ya. Jadi kalau pada ibu hamil itu lebih sering terjadi infeksi itu karena ada perubahan-perubahan pada tubuhnya seorang ibu yang sedang hamil. Jadi perubahan hormon di mana progesteron itu meningkat, itu menyebabkan otot-otot polos di saluran kencingnya, itu di ureter dan di bladdernya itu jadi lebih rileks. Jadi dia nggak memompa dengan baik. Tambah juga penekanan uterus yang besar, kepala bayi ke bawah, itu jadi urin tuh nggak bisa dikeluarkan secara tuntas gitu ya, bisa dia nyisa di dalam, dan itu menjadi kemungkinan infeksi lebih besar. Kemudian uretra perempuan kan pendek ya, sekitar 4 sentian gitu ya. Jadi itu lebih gampang terjadi infeksi, apalagi posisinya yang dekat dengan anus gitu. Kemudian juga pada ibu hamil yang perutnya udah gendut gitu ya, dia susah tuh buat ngebersihin daerah genital gitu. Jadi itu juga yang membuat kemungkinan infeksi jadi lebih besar. Kalau misalnya kita lagi hamil tuh kan dok, di trimester akhir tuh kan trimester 2, trimester 3 itu kan pipis jadi lebih sering dok. Itu tuh bukan gejala bisa iya bisa enggak. Jadi lebih sering dia karena bladdernya itu, kandung kencingnya udah mulai ketekan sama kepala bayi yang udah mulai masuk ke dalam rongga panggul kan. Jadi dia kedesek. Jadi baru keisi sedikit udah pengen kencing, baru keisi sedikit pengen kencing gitu. Nah, untuk membedakannya dengan apakah ini ada infeksi apa enggak, sebenarnya simpel aja sih, tinggal dicek aja urinnya, ada bakteri atau enggak. Cek di laboratorium ya dok. Nah kalau misalnya nih dok, kita hamil, terus ternyata kita mengalami infeksi saluran kemih yang agak lumayan berat gitu dok, itu bisa langsung ditangani kah atau harus nunggu bayinya lahir dulu atau gimana? Kalau memang ada infeksi, apalagi yang berat ya, infeksi berat itu biasanya
udah ada keluhan-keluhan yang lain ya, bukan cuman sakit pada saat kencing atau kencingnya sering, jadi bisa demam atau sakit pinggang. Artinya itu infeksinya udah bisa naik ke atas tuh ke ginjal, dan itu harus ditangani dengan tepat. Jadi nggak menunggu bayinya lahir. Jadi kalau kondisinya masih bisa rawat jalan, dikasih obat-obat minum, obat antibiotik dan obat simptomatik ya. Kalau kondisinya memang berat dan mengkhawatirkan, kayak misalnya udah sakit ke ginjalnya, udah demam, itu bisa jadi perlu dirawat. Jadi masuk obat-obat antibiotik dari infus gitu. Jadi nggak menunggu. Nggak harus menunggu ya? Nggak harus menunggu. Kalau ini dok, kalau ISK-nya sering berlanjut gitu dok, maksudnya sering kambuh gitu, itu tuh perlu diwaspadai lebih lanjut atau kayak tetap minum obat kayak biasanya aja? Kalau ISK-nya berulang ya, maksudnya udah ISK diobatin sembuh, nanti sebentar baru ada kambuh lagi. Nah artinya itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Kita cari nih kenapa sih kok bolak-balik nih. Nanti kita perlu pemeriksaan misalnya USG, kultur urin, seperti itu. Karena pada pasien yang mengalami ISK berulang itu kondisi di kandung kemihnya bisa jadi juga udah nggak bagus, rusak, sehingga lebih gampang lagi terjadi infeksi. Jadi itu kayak lingkaran setan. Jadi itu yang kita perlu cari lebih lanjut, apakah perlu penanganan lebih lanjut atau enggak. Nah ini kan dok, biasanya kita kalau hamil itu kan kita nggak sadar kalau kita tuh ISK ya dok. Nah itu tuh kira-kira kalau misalnya kita ISK nih dok, ngerasa ISK, kita tuh harus kemana dulu ya dok? Maksudnya ke obgyn dulu kah, ke urologi dulu kah, atau kemana? Biasanya kan dokter obgyn tuh melakukan screening ya, pemeriksaan tiap trimester, periksa urinnya juga gitu. Nah kalau dari urin ketahuan ada bakteri, walaupun nggak ada keluhan, biasanya dokter obgyn akan kasih antibiotik. Nah nanti dilihat tuh setelah seminggu atau misalnya 2 minggu, cek lagi urinnya, kalau masih ada bakteri, biasanya sih dokter obgyn akan nge-refer ke urologi untuk pemeriksaan lebih lanjut, entah itu perlu di USG, pemeriksaan kultur urin dan sebagainya gitu. Jadi pasti udah ada penanganan awal dulu dari dokter obgynnya gitu. Berarti kalau kayak kita masih awal-awal gitu bisa ke obgyn gitu ya dok. Tapi kayak udah lebih advance kayak tadi dokter bilang ada yang rasa nggak enak di pinggang, gitu-gitu itu bisa langsung ke urologi tadi. Bisa. Oke. Kira-kira dokter mau berpesan apa untuk mama-mama di rumah untuk merawat supaya tidak kena ISK dan lain-lainnya gitu dok? Kalau untuk mencegah ISK, juga mencegah terjadinya batu ginjal gitu ya, yang berhubungan dengan urologi. Yang jelas yang pertama minum air putih itu yang paling bagus buat ginjal kita. Jadi minimal minum tuh 2,5 liter per 24 jam. Kalau berat badannya lebih harus lebih banyak lagi gitu. Kalau aktivitasnya banyak di luar rumah, olahraga atau sering keluar rumah, kepanasan, itu lebih banyak lagi gitu. Kemudian apalagi kalau yang minum vitamin tuh, banyak suplemen macam-macam gitu ya, atau protein tambahan tuh biasanya yang buat orang-orang yang suka nge-gym, terus mau gedein otot itu ya, itu juga resiko tuh untuk batu di saluran kemih. Jadi minumnya harus lebih banyak. Dibilas gitu ya dok. Kemudian menjaga kebersihan genital, itu tadi dengan cebok yang benar. Kalau yang perempuan dari depan ke belakang gitu ya. Kemudian kalau habis berhubungan dibersihin, minum yang banyak, habis itu kencing sambil dibilas gitu kan. Kemudian kalau misalnya ada keputihan, cepat diobatin supaya nggak nanti jadi ISK juga gitu kan. Kemudian menjaga vitalitas tubuh ya, jadi menjaga supaya kondisi tubuhnya itu bagus, nggak gampang infeksi. Dengan apa? Ya hidup sehat lah. Istirahat yang cukup, nggak stres, nggak banyak pikiran, makan yang bagus, olahraga teratur, ya yang seperti itulah. Pola hidup sehat gitu, pola ya, hidup sehat. Oke deh. Gitu. Kalau gitu terima kasih banyak Dokter Ima atas sharingnya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain tempat dan kondisi. Tapi kalau bisa jangan di poli ya dok. Oke kalau gitu mas semua, saya Indah pamit undur diri. Bye bye.